Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam pada pamong. Salam Bu. Alhamdulillah kita sudah selesai berdoa ya. Semoga apa yang kita harapkan pada hari ini semuanya lancar ya. Apapun yang kamu pelajari menjadi ilmu baru untuk kamu semua ya. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Coba perhatikan teman-temannya. Teman sebelumnya, dilihat temannya adakah yang tidak datang? Ada. Siapa yang nggak datang? Arif, sama Arif, Dias, Zaki, Ibu. Berarti ada 4 orang yang tidak datang hari ini ya. Kita jumlahnya ada 34 ya. 4 orang yang nggak hadir berarti yang masuk adalah 30 orang. Iya ya, baik. Karena memang ini lagi musim hujan ya. Jadi Ananda semua dijaga kesehatannya ya, hati-hati, makan dan minumnya dijaga ya. Kalau bisa ya jangan sering-sering tidak datang. Ini karena hujan mungkin di pagi hari, jadi terkendala teman yang tidak datang sekolah. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Ya, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, Ibu mau kita semuanya menyanyikan lagu nasional ya. Untuk menambah juga rasa nasionalisme pada diri kita sebagai pemuda bangsa. Oke, semuanya Ibu harapkan untuk berdiri ya. Ayo semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Taman Siswa. Oke, Ibu mau 1 orang untuk maju memimpin bernyanyi. Oke, siapa? Naila, ayo silakan. Naila. Taman siswa 1, 2, 3 ya. Taman siswa. motivasi ya, video motivasi tentang sebuah botol. Ibu harapkan dari video ini akan ada pesan yang bisa kamu ambil untuk pembelajaran hidup kita, oke?
dari sebuah botol. Sebelum menonton, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Ini dia kisah lengkapnya. Sebuah botol jika diisi air mineral, maka harganya sekitar 5 ribuan. Jika diisi dengan jus buah, maka harganya sekitar 10 ribuan. Jika diisi dengan madu, harganya menjadi ratusan ribu. Bahkan jika diisi minyak wangi, harganya bisa mencapai jutaan rupiah. Namun bayangkan jika botol itu diisi air comberan, maka botol menjadi tidak berharga dan hanya akan dibuang dalam tong sampah. Sebagus apapun bentuk botol, jika isinya adalah air comberan, dijauhi dan dibuang. Sama-sama botol, tetapi berbeda nilainya sebab isi yang ada di dalamnya juga berbeda. Botol itu sama seperti manusia, sedangkan isinya adalah karakter. Kita dilahirkan dengan fisik yang berbeda-beda, keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, dan agama yang berbeda. Sama seperti botol yang didesain dengan bentuk yang berbeda juga. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang berkulit putih, ada juga yang berkulit gelap. Ada yang kaya dan ada yang miskin, dan lain sebagainya. Walaupun berbeda-beda, yang paling menentukan nilai adalah isi atau karakter dari diri kita. Jika kita memiliki karakter yang mudah bekerja sama, jujur, tulus, bekerja keras, atau menyerah, maka nilai kita memiliki karakter yang buruk, toksik, tidak bisa dipercaya, sering berbohong, mudah menyalahkan orang lain, maka orang akan menilai rendah diri kita, dan orang-orang akan enggan berurusan dengan kita. Walaupun kita memiliki wajah rupawan, memiliki kekayaan, jika karakter kita buruk, maka nilai kita menjadi rendah, sama seperti botol yang bagus, namun berisi air comberan. Jauhkan juga hati kita dari pikiran negatif, ingatkan akan masa lalu yang buruk dan kekhawatiran yang berlebihan akan masa depan. Isi hati kita dengan rasa syukur dan semangat untuk mengisi masa depan dengan hati dan perbuatan positif, maka kita akan menjalani masa depan dengan penuh kebahagiaan dan keberkahan. Selagi masih tersisa waktu kita di dunia, mari lakukan kebaikan sebanyak yang kita mampu lakukan. Sampai jumpa. Ya baik, kita sudah nonton videonya bersama. Baguskah videonya? Bagus, Bu. Oke, kalau gitu Ibu mau dulu ada yang bisa menyampaikan pesan apa yang dapat dari video yang baru kita tonton. Ya, angkat tangannya. Satu orang dulu yang pertama, angkat tangannya. Oke, Ibu pilih Naila. Naila silakan. Baik Bu, kesimpulan yang bisa saya ambil ialah dari video botol ini, motivasinya adalah bahwa isi dari manusia, baik manusia itu berbeda-beda, baik dari fisiknya, agamanya maupun yang menentukan baik dan buruknya itu adalah karakter si manusia itu. Jelek karakternya, pasti hati dan segala macam yang ia lakukan itu pasti akan jelek, kayak botol yang isinya comberan. Sedangkan kalau manusia itu berkarakter yang baik, pasti seluruhnya akan baik, sama seperti minyak wangi yang isinya adalah wangian dan botolnya yang sangat terlihat bagus, ternilai mahal. Ya baik Naila, terima kasih. Oke, itu tadi dari Naila. Ibu mau satu orang lagi? Ya, boleh Amanda, silakan Amanda. Baik Bu, jadi menurut saya kesimpulan yang bisa kita ambil dari video tersebut adalah utamanya seseorang itu dinilai dari karakter yang dimilikinya, bukan dari penampilan cantik, jelek, tampan maupun tinggi. Jika karakter yang kita miliki baik, jujur, sopan, pekerja keras, dan suka membantu orang lain, maka orang lain di sekitar kita pun akan memberikan nilai yang tinggi atau lebih kepada diri kita sendiri. Menjadikan diri kita berharga, ya kan? Oke, baik, terima kasih kepada Amanda. Di sini masing-masing punya mendapatkan pesan tersendiri dari video ini, ya kan? Ingat yang minggu lalu Ibu katakan dengan kalian bahwa apapun yang kita lakukan itu semua kembali pada diri kita, ya kan? Apapun itu semua kembali sama diri kita. Hal yang baik kita lakukan pasti kembalinya akan baik dengan kita. Ya, seperti botol ini tadi, ya. Botol ini tadi, jika kita dengan hal-hal yang baik, maka akan kembali kepada diri kita. Kembalinya apa tadi? Itu tadi nilai, ya, nilai yang baik, harga yang baik itu dia, ya. Kebaikan
pertama, masalah, unsur humor, dan kritikan yang disampaikan, Bu. Oke, baik, benar sekali ya, bagus. Oke, jadi benar yang disampaikan oleh Tadi Haila bahwa yang kita pelajari minggu lalu itu adalah mengenai bagaimana memakai sebuah teks anekdot. Yang pertama, bagaimana cara memakai sebuah anekdot adalah tahu masalahnya. Yang kedua, ada unsur humornya apa. Kemudian kritik yang disampaikan itu apa. Itu ya. Oke, kalau gitu pertanyaan Ibu selanjutnya. Ada yang sudah tahu materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Angkat tangannya. Oke, coba Ibu mau Iwal. Materi hari ini adalah mengenai menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Jadi materi hari ini adalah mengenai menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Ya, oke. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut, Ibu mau bertanya dulu, bagaimana menganalisis? Menganalisis itu seperti apa? Angkat tangannya, siapa yang bisa menjelaskan? Angkat tangannya. Ya, baik, Naila silakan. Sebelum kita tahu mengenai apa itu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot, kita harus tahu dulu apa arti dari menganalisis. Secara singkatnya, menganalisis itu mencari tahu. Jadi pada dasarnya dalam konteks ini kita disuruh mencari tahu apa itu teks anekdot, strukturnya serta kebahasaan yang ada dalam teks anekdot. Oke, benar ya. Ya benar ya. Jadi menganalisis itu artinya adalah mencari tahu. Ya, karena materi kita adalah teks anekdot, struktur dan kebahasaan teks anekdot. Berarti kegiatan kita pada hari ini adalah mencari tahu apa saja struktur dan kaidah kebahasaan pada sebuah teks anekdot ya. Semua bawa buku paket kan? Ya, baik. Semuanya buku paketnya dikeluarkan. Kita akan melakukan kegiatan literasi ya. Oke, buka buku paketnya di halaman 93. Ya, kasih waktu 1 menit semuanya membaca. Silakan. Ya baik, sudah 1 menit ya. Sudah selesai membacanya? Ya, Bu. Kalau kita membaca berarti harus memahami apa yang telah dibaca, benar? Benar, Bu. Oke, kalau gitu Ibu mau tahu dulu dari Hafiz. Hafiz, apa yang kamu baca tadi? Yang saya baca adalah mengenai struktur dan kebahasaan teks anekdot, Bu. Ya benar ya, jadi yang kita baca hari ini adalah mengenai materi yang kita pelajari hari ini, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Oke, satu lagi Ibu mau. Satu lagi siapa yang bisa? Oke, Syahdan. Jadi Bu, yang saya baca adalah tentang contoh menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Ya benar ya. Ya, jadi yang dibaca Syahdan adalah contoh menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Oke, baik. Oke, untuk selanjutnya biar lebih paham ya, biar lebih tahu apa sih yang kita pelajari hari ini, Ibu di sini akan menayangkan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi serta tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, sebentar akan Ibu tayangkan melalui salin dia ya.
perhatikan ya salin dia yang sudah Ibu tayangkan. Ini adalah materi pada hari ini ya, menganalisis struktur dan kebahasan teks anekdot. Terbaca kan? Terbaca. Oke. Ini dia yang saya katakan tadi, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Ya, di sini kompetensi dasarnya ada di 3.6. Ya, ada 3.6. Silakan dibaca. Silakan dibaca semuanya. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya ada di 3.6.1 dan 3.6.2. Silakan dibaca ya. Ya baik. Jadi indikator pencapaian kompetensi ini adalah apa yang akan menjadi kegiatan kita pada hari ini. Apa yang harus kamu capai pada kegiatan pembelajaran hari ini ya. Ini dia. Sudah dibaca? Sudah, Bu. Dan bertujuan untuk ini dia, silakan dibaca. Ada 2 tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi, pada pembelajaran hari ini kamu, setelah pembelajaran hari ini, inilah yang harus kamu dapatkan. Ya. Sudah? Sudah dibaca? Nonton video. Jadi, oke, sebelum kita lanjut ya pada kegiatan kita tadi, kita akan mulai dengan menonton video. Ibu akan tayangkan sebuah video. Ibu harapkan semuanya untuk memperhatikan baik-baik videonya ya. Oke, sebentar Ibu tayangkan ya. Ya, selamat menyaksikan videonya ya. Kekayaan alam Indonesia sudah habis. Akhirnya apa yang dilakukan masyarakat Indonesia? Mereka mengeksplorasi kekayaan alam tadi, bocor, kuntilanak, main film semuanya, ya kan? Yang paling banyak mengumpulkan yang pertama kemarin dayung. Dayung Indonesia sih nomor 1. Karena apa? Memang karena apa? Hanya di Indonesia yang kita bisa sekali mendayung. Saya tidak akan membahas mengenai olahraga malam hari ini. Saya akan membahas tentang pencuri uang negara alias koruptor. Korban pikiran kotor. Kenapa? Kenapa di Indonesia koruptor masih banyak? Kalau Pak Bisbee timbul pertanyaan saya, timbul jawabannya. Karena hukum di Indonesia ini lemah, lain dengan hukum-hukum negara lain. Di Arab, pencuri sendal dipotong tangannya. Di Indonesia, pencuri uang negara dipotong masa tahanannya. Di China, koruptor digantung orang. Indonesia, koruptor digantung kasusnya. Di Indonesia, semua ilmu, kebanyakan ilmu kalau diterapkan di
itu berita bohong. Yang benar adalah dia masuk dulu, kalau keluar nggak balik-balik. Ya. Korupsi ternyata di Indonesia tidak hanya masalah uang dan barang. Di Indonesia saking parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah selesai ya videonya. Oke, baik. Sebentar ya. Di sini sudah ada 3 pertanyaan berdasarkan video yang tadi sudah Ibu tayangkan. Yang pertama, video apakah yang kamu tonton tersebut? Stand up comedy. Video apa? Stand up comedy. Ya, benar, video stand up comedy. Apakah video tersebut lucu? Lucu. Siapa yang bisa menjelaskan apa kelucuannya? Kelucuannya itu membandingkan korupsi di Indonesia dan di negara lain. Benar. Ya, membandingkan korupsi di negara Indonesia dengan di negara lain. Katanya kalau di Arab, ya, maling itu pencuri tangannya dipotong. Tapi kalau di Indonesia, koruptor itu kan pencuri kan? Pencuri uang negara. Di sini apa yang digantung? Siapa yang dipotong? Masa tahanannya, iya kan? Bukan yang ditambah, malah dipotong, ya kan? Itu dia. Oke, selanjutnya, apa kritikan yang terdapat pada video tersebut? Siapa yang bisa menjelaskan kritikannya? Nabila. Video tersebut mengkritik bagaimana koruptor di Indonesia dihukum dengan hukuman yang konyol. Menurut saya, mereka itu seperti sedang tidak menjalani hukuman. Ya, baik ya, benar yang disampaikan oleh teman kita ya. Jadi korupsi di Indonesia, koruptor di Indonesia itu dihukum tapi seperti tidak dihukum, ya kan? Ya, oke, baik. Pertanyaan Ibu yang terakhir. Dari video stand up comedy tadi, termasuk nggak sebagai contoh anekdot? Termasuk. Kenapa bisa dikatakan sebagai anekdot? Karena Ada unsur memiliki humoris dan kritik. humor, kemudian memiliki unsur sindiran, benar ya. Jadi stand up comedy itu termasuk dia anekdot karena mengandung kelucuan dan mengandung kritikan atau sindiran ya. Oke, untuk selanjutnya ini dia. Ini adalah materi kita pada hari ini. Ibu harapkan semuanya untuk membaca materi pada salin dia yang Ibu tayangkan dengan seksama semuanya. Ya, untuk dibaca dan dipahami ya. Ini dia. Ya, yang pertama dia ada struktur teks anekdot. Jadi strukturnya itu ada 5. Ada abstrak, ada orientasi, krisis atau komplikasi, ada reaksi dan ada koda. Silakan dibaca selanjutnya ya. Selanjutnya ya. Sudah selesai yang ini kan? Dan selanjutnya ada kebahasaan teks anekdot. Silakan dibaca. Ada 6 kebahasaan pada teks anekdot. Ya, ini selanjutnya Ibu tayangkan
sebuah contoh teks anekdot. Sudah? Kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, ini adalah contoh menganalisis struktur teks anekdot, ya. Ini bisa dilihat ya. Yang warna ungu di atas itu adalah abstraksi. Kemudian yang berwarna hijau orientasi, yang berwarna hitam adalah krisis atau komplikasi, yang warna merah adalah reaksi, yang warna abu-abu adalah koda. Ya, silakan dibaca, dipahami. Nah, ini selanjutnya adalah contoh menganalisis kebahasaan teks anekdot. Ya. Yang pertama ada contoh kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, kalimat retoris, konjungsi temporal, kata kerja aksi, kalimat perintah, dan kalimat seru. Itu contohnya ya. Ya, sudah dibaca? Ya, Bu. Oke, terima kasih. Ya. Jadi selesailah materi yang Ibu tayangkan melalui Salindia. Oke. Untuk selanjutnya, ya, Ibu harapkan kalian sudah paham pada materi yang tadi Ibu tayangkan. Ya, selanjutnya Ibu akan menayangkan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang akan menjadi tugas kamu pada hari ini. Oke, sebentar ya. Ya baik, perhatikan ya, itu adalah lembar kerja peserta didik. Ya, pada LKPD ini Ibu sudah tayangkan ya, ini lembar kerja peserta. Nanti di situ ada tanggal berapa kamu melaksanakannya. Kemudian ditulis ya nama kelompoknya. Ya. Oke, di sini ada petunjuk belajar. Petunjuk belajar ini adalah apa yang akan menjadi apa yang menjadi petunjuk kamu dalam mengerjakan LKPD-nya. Dan kemudian di sini nanti ada teks, contoh teks anekdot dengan judul hukum peradilan. Baru di bawahnya ada penugasannya, tugas kelompok. Ya, jadi pada LKPD ini nanti akan ada 2 tugas yang harus kamu selesaikan. Yang pertama adalah menganalisis struktur teks anekdot, peradilan, hukum peradilan tadi. Dan kedua nanti ada menganalisis kebahasaan teks dengan judul hukum peradilan. Di sini Ibu udah buat tabel-tabelnya. Ya, jadi kamu hanya tinggal mengerjakan analisisnya pada tabel-tabel yang sudah Ibu sediakan. Ini adalah
dijelaskan sesuai contoh. Ya, benar ya. Oke. Siapa yang bisa menjelaskan langkah-langkahnya? Angkat tangannya. Boleh, silakan. Pertama, kita tahu dulu macam-macam struktur dan kebahasan teks anekdot, kemudian kita tinggal menganalisis teknis saja. Ya, jadi langkah-langkahnya adalah dengan mengetahui lebih dahulu apa saja strukturnya, kemudian apa saja kebahasaannya. Ya benar ya. Oke, untuk selanjutnya Ibu beri waktu 20 menit untuk berdiskusi mengerjakan LKPD-nya hingga menyelesaikan LKPD ke dalam Canva untuk bahan presentasi. Cukup waktunya? Cukup, Bu. Oke, baik. Silakan semua kelompok berdiskusi. Dia lah ya. Beberapa menit kemudian, Ini tisunya, sampah. takbir. Oke, semuanya perhatikan. Selagi kamu berdiskusi, Ibu di sini punya lembar penilaian. Ya, penilaian ini menilai aktivitas kamu dalam berdiskusi. Ya, jadi selain nanti ada penilaian untuk kamu presentasi, ada juga penilaian diskusi. Ibu akan menilai bagaimana kamu bekerja sama dalam kelompok, bagaimana kalian saling melengkapi tugas, membagi tugas dalam kelompok ya. Jadi Ibu akan nilai satu persatu kelompoknya. Kelompok 1 sudah dibaca teksnya? Silakan kalau sudah dibaca soalnya, dikerjakan di LKPD-nya ya, tuliskan pada LKPD-nya.
dibaca oleh yang pertama dibaca oleh Akan persoalan yang tidak ada bagian. kelompok 6 gimana? Tadi si Iqbal ya, ada tulisnya ya. Udah dibaca teksnya? Ya, silakan kerjakan pada kakak ini ya. Kalau ada masalah silakan tanya sama ibu ya. Ya, untuk berdiskusi semuanya, kalian boleh cari informasi dari mana saja ya. Jadi ibu berikan kepada kalian kebebasan untuk menggunakan gawainya ya, boleh. Kalau ada yang kurang paham bisa pakai gawainya untuk cari informasi, atau bisa tanya sama ibu ya apa yang kurang paham, atau juga bisa dengan buku paketnya ya, di buku paketnya juga ada ya. Jadi ibu berikan kalian kebebasan ya untuk mencari informasi lainnya. Ayo silakan. Saya suka Amor. Ya baik semuanya. Sudah selesai yang di LKPD ya? Sudah Bu. Kalau sudah selesai LKPD-nya, silakan pindahkan hasil analisis kamu ke dalam Canva ya, untuk membuat salin dia. Jadi ibu mau salin dianya itu menggunakan Canva ya. Ambil aja yang punya. Oke, silakan dikerjakan. Pindahkan dari hasil analisis tadi yang analisis struktur dan kebahasannya, pindahkan dia ke dalam bentuk salin dia Canva dengan aplikasi Canva. Ayo, bisa dikerjakan sekarang ya. Sudah dipindahkan di Canva-nya? Sudah Bu. Sudah dipindahkan Canva-nya? Coba ibu lihat Canva-nya. Tulisannya diperbesar ya. Kedua, jadi dipindahkan. Kelompok satu bagaimana? Iya, yang itu. Sedang lanjutkan dulu sebelum bilang oke, lanjut oke selanjutnya akan dibaca. Mau nggak mau? Ya, Mbak. Nah, terus nih. Karena yang paling masuk punya. Kalau nanti jadi moderator, Alvin, Yuda, sama Haura, sama aku jadi yang membaca materi. Nah, yang struktur aku, yang kayak kebahasaan 6, yang 3 itu Haura, Alvin, Yuda, dan aku. Nanti baca ya. Setelah
Bisa kita presentasi? Kelompok 2 bagaimana? Selesai? Kita lanjut presentasi ya. Kelompok yang lain bagaimana? Selesai ya? Bisa kita lihat presentasi ya? Oke, baik. Dengarkan aturan dari presentasi kita. Kita akan hari ini hanya 2 les kan? 2 kali 45 menit, hanya 90 menit. Jadi ini kemungkinan tidak akan bisa tampil untuk presentasi semuanya. Semuanya, jadi yang presentasi adalah kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 5. Kelompok 2, kelompok 4, dan kelompok 6 adalah pembanding. Kelompok 1 pembandingnya adalah kelompok 2. Kelompok 3 pembandingnya adalah kelompok 4. Kelompok 5 pembandingnya adalah kelompok 6. Bisa dipahami? Bisa. Baik, semuanya selesai. Sudah waktu kita berdiskusi, menyelesaikan LKPD dan membuat Canva. Karena sudah 20 menit. Ya kan? Selanjutnya Ibu persilahkan untuk kelompok 1 bersiap-siap untuk melakukan presentasi. Oh ya, sebelumnya sudah semua dikirim Canva-nya ke WA grup kita kan? Ya. Semuanya sudah dikirim Canva-nya? Baik. Kepada kelompok 1 sudah bersiap-siap untuk presentasi ya. Silakan kepada kelompok 1 untuk tampil ke depan. Baik, semuanya teman-teman. Ya, Anda semua. Di sini kelompok 1 sudah maju ke depan untuk bersiap presentasi. Ya, Canva mereka juga sudah ditayangkan. Ibu harapkan semuanya untuk tertib dan mengikuti presentasi dari kelompok 1. Kepada
Abstrak ini merupakan penggambaran isi keseluruhan teks yang dituliskan secara singkat. Dalam teks hukum peradilan sendiri itu ada bagian yang pertama berupa abstrak, yaitu pada zaman dahulu di suatu negara yang pasti bukan negara kita, ada seorang tukang pedati yang rajin dan akut. Setiap pagi dia membawa barang dagangan ke pasar dengan pedati. Oke, baik, terima kasih untuk Anda. Selanjutnya akan dibacakan oleh Diva. Baiklah, di sini akan saya menunjukkan. Di sini ada orientasi seperti yang kita lihat. Orientasi adalah bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau bagaimana peristiwa itu terjadi. Contohnya, suatu pagi saat tukang pedati melewati jembatan. Jembatan itu tidak kuat sehingga datangan tidak dan tukang pedati itu jatuh ke sungai. Si tukang pedati banyak melakukan sebuah jembatan. Oke, terima kasih buat Diva. Selanjutnya akan dibacakan oleh Haikal. Oke, saya lanjutkan reaksi. Reaksi itu adalah respon atau tanggapan krisis yang sebelumnya sudah diceritakan. Contohnya, penjara tidak muat untuk si pembantu yang nemu dan dia tidak punya uang untuk disita. Lalu si hakim menyuruh pengawalnya untuk mencari pembantu yang berbadan kurus, pendek dan punya uang dan memenjarakan. Oke, kode itu bagian ini merupakan akhir yang berisi kesimpulan. Biasanya ditandai dengan komentar atau penegasan dari makna dalam teks anekdot. Contohnya, akhirnya pembantu yang berbadan pendek, kurus dan punya uang dimasukkan penjara dan disita uangnya. Peradilan pun dianggap adil. Oke, selanjutnya yang terakhir dibacakan oleh Hakim. Selanjutnya kaidah kebahasaan. Satu, ada kalimat langsung adalah yang diucapkan langsung oleh tokoh di teks, biasanya ditandai dengan adanya tanda petik. Kedua, penggunaan nama tokoh. Penggunaan nama tokoh ini dapat disebutkan secara langsung nama tokoh faktual. Misalnya yang mulia, yang bantu, hakim, jaksa, dan lain-lain. Yang ketiga, keterangan waktu. Penjudisial menyatakan urutan peristiwa seperti akhirnya, setelah itu beberapa saat kemudian, pada zaman dahulu, itu adalah keterangan waktu. Selanjutnya, kata kiasan. Jika penjara itu besar dan pembantu gemuk dan tinggi mempunyai uang, maka dia akan dimasukkan ke dalam penjara. Selanjutnya, kata sindiran. Keputusan tidak adil dikatakan adil. Yang disindir adalah pelaku peradilan di Indonesia, khususnya hakim. Dia itu bersifat menyindir. Konjungsi penjelas adalah kata hubung yang berfungsi menjelaskan kalimat sebelumnya agar lebih rinci. Oke, terima kasih Bapak Fahmi. Baiklah teman-teman semua, setelah materi yang kami bacakan, kami ingin membuka kritik dan saran. Bila ada teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran, angkat tangannya boleh. Oke, sebelumnya kami beri waktu untuk kelompok 2, kelompok pembanding untuk memberikan perbandingan kepada kelompok 1. Oke, terima kasih kepada kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kerja kalian. Kami dari kelompok 2 sebagai kelompok pembanding, kami akan memberikan bandingan kami kepada kelompok 1. Oke, untuk kelompok 1 itu semua sudah lengkap, tidak ada yang kurang, tidak seperti PPT kami yang ada sedikit kurang. Di mana kurangnya? Di bagian kebahasaan, di mana kata kiasan kami tidak kami tulis. Jadi kami sedikit mengetahui di bagian mana letak kata kiasan tersebut. Jadi kami sangat berterima kasih kepada kelompok 1 karena sedikit menambah pengetahuan kami mengenai di mana letak kata kiasan tersebut. Terima kasih kepada kelompok 2 sebagai kelompok pembanding. Kami ingin ucapkan terima kasih sekali lagi dan kami akan membuka sesi kritik dan saran. Kepada teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran, boleh angkat tangannya. Memberikan kritik dan saran kepada kelompok 1. Silakan. Ayo angkat tangannya. Tidak ada yang mau memberikan kritik dan saran? Oke, berarti secara keseluruhan
Kemudian kelompok pembanding juga bagaimana kelompok pembanding memberikan perbandingan tugasnya itu juga akan ibu nilai, hingga kritik dan saran. Kelompok yang memberikan kritik dan saran itu semua akan mendapatkan penilaian. Paham? Paham, Bu. Oke, baik. Untuk selanjutnya ibu akan mempersilahkan kepada kelompok 3 untuk mempresentasikan tugasnya. Kepada kelompok 3 ibu persilahkan ya. Ya, baik, di sini sudah ada kelompok 3 sebagai penampilan kedua presentasi kita pada hari ini ya. Untuk teman-teman yang lain agar diperhatikan, kelompok 4 sebagai pembanding terutama ya, untuk memperhatikan dengan baik. Kepada kelompok 3, siap? Siap, Bu. Oke, ibu persilakan untuk memulai presentasinya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Sebelum itu kami ingin mengenalkan diri dahulu. Nama saya Indri Aulia. Nama saya Naila Hida. Nama saya Aura bin Najwa. Nama saya Muhammad Alfi. Saya Gita Nabila. Oke, selanjutnya kami akan mempresentasikan sebuah teks anekdot yang berjudul Hukum Peradilan. Silakan Naila Hida. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama kita akan masuk ke bagian struktur teks anekdot. Kita tahu bahwa tadi struktur teks anekdot itu ada 5. Yang pertama abstrak. Seperti kita ketahui bahwa abstrak itu bagian permulaan, bagian yang nanti akan menjelaskan dari mana sebuah cerita itu akan terjadi. Lalu kita bahas pengertian aja dulu ya. Orientasi. Orientasi dalam konsep teks anekdot menurut hasil diskusi kami adalah bagian timbulnya krisis. Jadi orientasi sama krisis nanti akan bekerja sama dalam membentuk sebuah teks. Orientasi. Baik, selanjutnya adalah bagian krisis. Krisis, sudah jelas namanya krisis, komplikasi. Disinilah semua kejadian-kejadian unik atau apapun itu terjadi pada bagian yang namanya krisis. Selanjutnya ada bagian reaksi. Bagian reaksi ini sama juga sama yang krisis. Bagian yang udah jelas apa maknanya. Reaksi, yaitu adalah bagaimana sih tanggapan dari tokoh-tokoh yang tadi ada di dalam sebuah teks terhadap suatu krisis yang telah dialami. Baik, selanjutnya adalah koda. Yang namanya koda nggak perlu kita jelaskan lagi apa maksudnya. Udah tahu kita, koda adalah simpulan akhir mengenai apapun yang terjadi dari mulai abstrak, orientasi, krisis, dan reaksi terjadi pada koda. Setelah tadi saya dan moderator menunjukkan yang mana-mana bagiannya, apakah sudah diperhatikan mana bagian abstrak, mana bagian orientasi, krisis, reaksi, dan koda pada bagian hukum peradilan? Sudah. Bagi yang belum, selanjutnya kita tadi sudah dibacakan atau belum? Pasti belum. Selanjutnya. Nah, sebenarnya dalam menganalisis sebuah struktur teks anekdot, kita harus bisa pintar-pintar mengecilkan kalimat-kalimat yang panjang tadi menjadi suatu inti yang jelas. Seperti abstrak. Pada zaman dahulu di suatu negara yang pasti bukan negara kita, ada seorang tukang pedati yang rajin dan tekun. Setiap pagi dia membawa barang dagangannya ke pasar dengan pedatinya. Ini sudah jelas, abstrak tidak bisa lagi di ringkas-ringkas. Orientasi pada bagian hukum peradilan itu ada sekitar 1 sampai 2 paragraf. Apakah mungkin dalam suatu ujian kita nanti masukin itu semua? Makanya kita harus pandai membaca semuanya dan meringkas menjadi hanya beberapa kalimat saja. Bisa dibaca, suatu pagi saat tukang pedati melewati jembatan itu tidak kuat sehingga dagangan kuda dan tukang pedati itu jatuh bersemai. Si tukang pedati dan keluarganya melaporkan si pembuat jembatan ke hakim karena merasa dirugikan. Lalu kita masuk kepada krisis. Krisis tadi na'udzubillah min dzalik panjangnya kan, sangat panjang. Namun kita singkatkan dari 4 paragraf bisa menjadi beberapa kalimat. Yaitu tidak ada yang mengaku bersalah. Si tukang jembatan menyalahkan si tukang kayu menyalahkan si penjual kayu, dan si penjual kayu menyalahkan pembantunya. Mereka saling membela diri. Emang ada tadi di kalimat itu kalimat ini? Gak ada kan? Makanya
kita pandai untuk meringkas-ringkasnya. Apapun itu yang mulai dari Google ataupun itu nggak apa-apa. Selanjutnya, pada bagian reaksi. Astagfirullah, 7 dan 8, berarti 2 paragraf. Tapi kita singkatkan lagi menjadi penjara tidak muat untuk si pembantu yang gemuk dan dia tidak punya uang untuk disita. Lalu si hakim menyuruh pengawalnya untuk mencari pembantu yang berbadan kurus, pendek dan punya uang dan memenjarakannya. Apakah sesingkat itu tadi? Tidak kan? Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan, kalau kalian bingung gimana carinya, lihat aja kalimat depannya, konjungsinya. Akhirnya pada kesimpulannya itu udah termasuk kesimpulan, jadi nggak usah bising-bising lagi dalam mencari namanya koda. Menurut diskusi kami, yaitu akhirnya pembantu yang berbadan pendek, kurus dan punya uang dimasukkan penjara dan disita uangnya. Peradilan pun dianggap adil. Sudah dan dalam mencari yang namanya analisis struktur dari hukum peradilan. Terima kasih dari saya. Oke, terima kasih kepada Naila. Selanjutnya, kaidah bahasa akan dibacakan oleh Haula Dinazra. Oke, untuk kaidah bahasa itu ada yang pertama, ada kalimat langsung. Jadi kalimat langsung itu kalimat yang diucapkan langsung oleh para tokohnya. Jadi kayak petikan dialog gitu. Contoh dari teks hukum peradilan itu ada ini: sesamanya di hadapan hakim, itu kayu bertanya kepada hakim, yang mulia hakim, apa kesalahan hamba sehingga hamba dipanggil ke persidangan. Terus lanjut ada penggunaan apa-apa utama atau nama tidak benar. Jadi ini itu nama tokoh-tokohnya, baik itu tokoh faktual, tokoh yang disamakan atau tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Contoh dari teks hukum peradilan itu ada ia, si pembantu, sang hakim, penjual kayu, si tukang kayu, dan si pengawal. Lanjut ada keterangan waktu. Contohnya itu ada beberapa menit kemudian dan pada zaman dahulu kalau di teks yang peradilan. Lanjut ada kata kiasan. Kata kiasan ini itu adalah kata yang tidak memiliki makna sebenarnya. Kata ini bisa berupa ungkapan atau peribahasa. Itu ada kepala dingin. Selanjutnya ada kalimat pikiran. Jadi maksudnya itu adalah kayak kalimat yang diungkapkan dengan pengandaian, perbandingan dan lawan kata atau asumsi. Oke, terima kasih kepada Haula Dinazra dan dilanjutkan oleh Alvin. Selanjutnya ada kondisi penjelas, yaitu kondisi penjelas atau kenalan seperti bawah. Hal ini karena berkaitan dengan pengubahan dialog dari kalimat langsung ke kalimat tidak langsung. Selanjutnya ada kerja material, yaitu kata yang menunjukkan suatu aktivitas yang dapat dilihat oleh para indera. Hal ini terkaitan dengan tindakan tokoh dan alur yang membentuk rangkaian peristiwa atau kegiatan. Contohnya seperti memakan, menulis, membaca, menjatuhkan, mengumpulkan. Selanjutnya ada konjungsi sebab akibat, yaitu kata yang menyatakan suatu yang dipikirkan atau dirasakan seorang tokoh. Contohnya demikian, oleh karena itu, maka dan sehingga. Selanjutnya ada kalimat imperatif, yaitu kalimat yang bersifat atau memberi perintah atau dapat juga berupa peringatan atau larangan. Contohnya, mohon jangan diperpanjang lagi masalah ini. Anak-anak, mohon jangan ribut. Selanjutnya ada kalimat seru. Kalimat seru biasanya ditandai dengan tanda seru yang bersifat untuk menegaskan atau sebagai ungkapan kasih seorang. Contohnya, wah seperti ngomong sekali. Dan selain itu berdasarkan teks hukum peradilan ada satu contoh pada paragraf ke-9. Adil. Selanjutnya ada konjungsi temporal.
zaman dahulu. Bisa dibuka. Pada zaman dahulu udah kelihatan? Ya, baik. Terus yang kedua adalah menggunakan kalimat retoris. Seperti yang sudah dikatakan oleh teman kita Zudah, adalah kalimat yang mana pertanyaannya nggak membutuhkan jawaban. Tapi kalau pas kami diskusi, tidak kami temukan di dalam teks anekdot hukum peradilan mana yang merupakan retoris. Selesai? Dan lanjut kepada konjungsi temporal. Ada yang tahu apa itu konjungsi temporal? Oh, maka konjungsi temporal itu intinya berhubungan dengan waktu. Apa saja? Lihat pada kalimat ke-7 ya. Ke-7 itu beberapa saat kemudian. Berapa saat kemudian? Waktu kan? Pada zaman dahulu juga bisa dikatakan konjungsi temporal. Baru yang keempat adalah kata kerja aksi. Udah jelas yang namanya aksi adalah sesuatu konjungsi yang menunjukkan kegiatan yang bisa dilihat atau sepanca indera. Lihat pada kalimat paragraf 2 dan yang pertama, melaporkan, mengadukan, dan memanggil. Lalu yang kelima menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah bisa dilihat pada paragraf ke-7. Ada di situ mengatakan bahwa si hakim menyuruh pengawalnya untuk memasukkan si yang dituduh merusakkan jembatan yang gemuk. Gemuk. Baru yang keenam adalah menggunakan kalimat seru. Kalimat seru pasti ditandai dengan yang namanya tanda seru. Tanda seru, oke. Dan itu terletak pada paragraf ke-9 yang mana hakim yang mana para audiensi mengatakan adil. Sekian dari saya. Baik, kepada kelompok pembanding dipersilakan ya untuk memberikan perbandingannya. Silakan. Saya dari kelompok 4 akan memberikan banding kepada kelompok 3. Terima kasih atas presentasi kelompok 3. Presentasi kelompok 3 sangat bagus. Menurut kami isi dari menganalisis dari kelompok 3 sangat lengkap. Malahan isi dari menganalisis mereka dibuat singkat dan jelas. Sedangkan dari kelompok kami masih banyak pada bagian reaksi punya kami. Maksudnya sedangkan pada bagian reaksi punya kelompok 3 sangat banyak. Jadi kami dapat melihat dari punya kelompok 3 sampai mana bagian teks peradilan, bagian mana reaksinya. Terima kasih pada kelompok 3 atas presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, kelompok 3 sudah selesai mempresentasikan hasil tugasnya. Kemudian kelompok 4 juga sudah memberikan perbandingannya. Baik, ini penilaian dari saya. Secara keseluruhan sudah bagus. Untuk proses presentasi itu bagus, ya. Cuma yang ibu soroti dari tadi, suara moderatornya itu sangat pelan, ya. Suaranya sangat pelan. Jadi kalau moderator itu adalah pemimpin dalam diskusi, kan, berarti harus tegas, suaranya kuat. Kemudian untuk penyajian itu semuanya baik, suaranya bagus, ya. Untuk isi, untuk tadi penganalisisan struktur itu udah bagus, ya, benar juga yang dikerjakan. Tapi untuk yang kaidah kebahasaan, itu tadi sebenarnya terlalu banyak, ya, karena juga tidak sesuai dengan yang ibu paparkan pada LKPD, yang ibu jelaskan pada materi. Sebenarnya bagus karena artinya kelompok 3 itu mengumpulkan informasi selain yang didapatkan dari saya, dari guru, ya. Mereka menambah informasi dari sumber yang lain, ya kan? Namun
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua. Salam. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang teks anekdot. Sebelum kami menjelaskan materi tersebut, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lebih Jaldi. Saya Dwi Haila Putri. Saya Iwan Kurniawan Sinaga. Setelah kami memperkenalkan diri tersebut, di sini kami akan menjelaskan materi tersebut. Di sini kalian udah tahu apa itu tes anekdot? Udah? Bisa kalian jelaskan apa itu tes anekdot? Ya, baik. Nela. Teks anekdot itu secara umumnya adalah teks yang berisikan unsur humor dan unsur sindiran. Terima kasih Naila. Di sini ada struktur teks anekdot, yaitu abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Dan akan dijelaskan oleh Dwi Haila. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama itu struktur teks anekdot. Yang pertama itu abstrak. Yang dimana pada zaman dahulu di suatu negara yang pasti bukan terjadi di negara kita. Ada seorang tukang pedati yang rajin dan tekun. Setiap pagi dia membawa barang dagangannya ke pasar dengan pedatinya. Yang kedua orientasi. Yang dimana suatu pagi saat tukang pedati melewati jembatan itu tidak kuat sehingga dagangan, kuda, dan tukang pedati itu jatuh ke sungai. Si tukang pedati dan keluarganya menelpon si pembuat jembatan ke hakim karena si tukang pedati ini merasa dirugikan. Yang ketiga itu krisis. Tidak ada yang mengaku bersalah. Si tukang jembatan menyalahkan si tukang pedati, si tukang jembatan menyalahkan si tukang kayu menyalahkan si penjual kayu, dan si penjual kayu menyalahkan penggantinya. Itu saja yang terjadi, saling menyalahkan satu sama dengan lainnya. Mereka saling membela diri. Oke, terima kasih. Selanjutnya Abdul. Yang keempat ada reaksi. Penjara tidak muat untuk si pembantu yang gemuk dan dia tidak punya uang untuk disita. Lalu si hakim menyuruh pengawalnya untuk mencari pembantu yang berbadan kurus, pendek, dan punya uang dan memenjarakannya. Yang kelima koda. Akhirnya pembantu yang berbadan pendek, kurus, dan punya uang masuk ke penjara dan disita uangnya. Peradilan pun dianggap adil. Baiklah, di sini ada unsur kebahasaan yang dijelaskan oleh Kurnia Ananda. Baik, di sini kami akan melanjutkan tentang menganalisis unsur kebahasaan. Jadi di sini yang pertama itu ada kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Di dalam teks anekdot yang berkumpulkan hukum dan peraturan itu terdapat pada kalimat pada zaman dahulu di suatu negara yang pastinya bukan negara kita. Jadi yang seperti teman-teman ketahui bersama kalau kata pada zaman dahulu itu merupakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Lalu yang kedua itu menggunakan kalimat retoris. Di sini tuh kalimat retoris itu kalimat yang sebenarnya sudah ia tahu jawabannya, tapi tetap ia tanyakan. Di sini terdapat dalam kalimat belum yang mulia sulit sekali melaksanakannya. Sang hakim bertanya, mengapa sulit? Karena kamu sudah biasa menjarkan dan minta uang orang. Di sini sebenarnya hakim sudah tahu jawabannya, tetapi ia tetap menanyakannya. Selanjutnya ada menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal ini merupakan konjungsi yang menyatakan waktu. Di sini terdapat kalimat beberapa menit. Kemudian sang hakim bertanya kepada si pengawal. Baik, selanjutnya Iwan. Oke, nomor 4 menggunakan kata kerja aksi. Dari judulnya kata kerja aksi kita bisa memaknai lah gitu kan. Kata kerja aksi adalah kata yang berawalan dari me dan ber. Contoh yang kami dapat di sini adalah kesalahan kamu sangat besar karena kamu tidak menjual kayu yang bagus kepada si tukang kayu sehingga jembatan yang dibuatnya tidak kuku dan menyebabkan seseorang kehilangan kuda dan barang dagangannya dalam pedati. Lanjut menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah itu kalimat yang berisi permintaan pada yang ngomong. Misalnya kayak gini, hai pengawal, bawa si pembantu ke hadapanku. Baru yang kedua, kamu bego amat.
Gunakan dong akalmu, membantu si penjual kayu yang lebih pendek. Cari pembantu si penjual kayu yang lebih pendek, kurus dan punya uang. Yang ketiga, menggunakan kalimat seru. Kalimat seru adalah kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang. Misalnya gini, kesalahan kamu adalah pendek, kurus dan punya uang. Terus yang terakhirnya, semuanya berkata adil. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini dari kelompok kami perbandingnya adalah kelompok 6. Kami persilahkan dari kelompok 6 untuk memperbandingkan hasil kerja kalian sama Hasil kerja kelompok 6. hasil kerja kelompok 6 kepada kelompok kami. Kelompok 6 kami persilahkan. Sebelumnya terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk membandingkan hasil kerja kelompok kami dan kelompok kalian. Sebelumnya udah lengkap, cuman kami di sini menemukan kaidah kebahasaan yang berbeda ya mungkin. Kalau kami itu ada kalimat langsung, di mana kalimat langsung itu digunakan untuk menyampaikan berbagai kejadian atau permasalahan dengan bahasa langsung. Di mana contoh katanya, si tukang kayu bertanya kepada hakim, "Yang mulia hakim, apa kesalahan hamba sehingga hamba dipanggil ke persidangan?" Yang mulia hakim menjawab, "Kesalahan kamu sangat besar. Kayu yang kamu bawa untuk membuat jembatan itu ternyata jelek dan rapuh, sehingga menyebabkan seseorang jatuh dan kehilangan pedati beserta kudanya. Oleh karena itu harus dihukum dan mengganti segala kerugian si tukang pedati." Dan kan kalimat kerja temporal itu keterangan waktu ya. Kalau kami di sini makanya coba buka yang temporal. Nah, itu kan beberapa, itu kan sama kayak keterangan waktu ya. Kalau kalian kan beberapa menit kemudian sang hakim bertanya kepada si pegawai. Salah, maksudnya yang kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu itu juga keterangan waktu kan. Nah, kami cuma di sini memakai keterangan waktu. Keterangan waktunya sama kayak yang beberapa ini. Udah. Sekian perbandingan dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Iwal, dan di sini kami akan membuka kritik dan saran kepada teman-teman yang ingin mengkritik kami persilahkan. Baiklah, saya dari kelompok 1, saya Muhammad Arifan Mewong dari kelompok 1 yang mengkritik tentang sebetulnya materi yang didiskusikan oleh kelompok 5 itu bagus, tapi PPT-nya itu terlalu membosankan karena warnanya itu polos. Jadi kesannya orang teman-teman saya mau melihat itu jadi bosan karena kurang hiasan atau apa itu. Terus moderatornya terbata-bata, dan baru kerjasamanya itu kurang kompak, kurang diskusi lagi. Baiklah, mungkin itu aja yang sarannya, semoga lebih bagus lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rifah Miwong atas kritik dan sarannya, dan kami akan lebih baik lagi ke depannya. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kepada teman-teman semua, kepada kelompok yang diberikan perbandingan. Ya, sangat bagus tadi perbandingan dari kelompok 6 karena memberi masukan ya tambahan untuk kaidah kebahasaan berupa kalimat langsung ya, mendapatkan dari sumber yang lain. Ya bagus ya kelompok 6, jadi tidak hanya sebatas informasi yang disampaikan oleh guru, tapi mencari informasi yang lain. Untuk kelompok 5, semoga masukan dari perbandingan dari kelompok 6 juga bisa menjadi masukan untuk kelompok kalian, dan kritik dan saran dari kelompok 1 untuk menjadi motivasi ya sebagai pembangun untuk perbaikan ke depannya ya. Kalau dari Ibu kelompok 5 tadi tampilnya menurut Ibu udah cukup baik ya. Hanya saja benar yang disampaikan kelompok 1 tadi kanvanya itu kalau bisa lain kali dipilih yang lebih menarik ya. Tulisannya lebih besar. Tapi kalau dari segi hasil analisisnya tadi sudah cukup baik ya. Mudah dipahami.
contoh-contohnya juga tadi mudah dipahami ya. Oke, untuk kelompok 5 kita berikan tepuk tangan ya. Oke, silakan kembali. Oke semuanya, berakhirnya kelompok 5 presentasi, maka berakhirlah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi ya sedikit di sini Ibu akan memberikan penguatan dan klarifikasi terhadap kegiatan presentasi kita tadi. Oke, jadi secara keseluruhan semua kelompok sudah tampil dengan baik ya. Hasil analisisnya juga sudah sangat baik semuanya tiap kelompok ya. Dan semua hasil jawabannya juga sudah benar. Jadi Ibu anggap semua kelompok hari ini sudah memahami bagaimana cara menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot ya. Kemudian tadi ada beberapa kelompok seperti kelompok 3, yaitu tadi mereka menemukan lebih dari 6 kaidah kebahasaan teks anekdot ya, selain yang Ibu paparkan ya kan. Itu sangat bagus, berarti kelompok 3 itu banyak membaca ya, sehingga menemukan banyak informasi baru. Semoga bisa juga kelompok lain untuk menemukan informasi-informasi lainnya sebagai tambahan ya. Kemudian kelompok tadi yang memberikan perbandingan, kelompok 6 juga tadi ya memberikan tambahan mengenai kalimat langsung ya pada kaidah kebahasaan teks anekdot. Jadi sebenarnya tidak, itu tadi Ibu bilang cari sumber yang lain, bebas mencari sumber dari mana saja ya kan. Jangan berfokus hanya pada apa yang gurumu sampaikan, tapi gali informasi lainnya gitu ya. Jadi tidak ada yang salah yang didapatkan oleh kelompok 3 dan tadi kelompok 6 karena mengerjakannya selain yang diberikan oleh saya ya, itu tidak masalah ya, malahan bagus ya kan. Itu menambah pengetahuan kita ya kan ya. Oke, itu saja yang dari Ibu. Kemudian itu juga mengakhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kita masuk pada kesimpulan pembelajaran kita. Oke, untuk kesimpulan pembelajaran hari ini Ibu mau ada 2 orang yang menyampaikan. Oke, angkat tangannya siapa? Oke, baik ya, aktif-aktif sekali semuanya. Ibu sangat senang ya. Tapi Ibu pilih 2 aja. Ibu mau pertama Naila, kedua adalah Iwa. Pada Naila Ibu silakan ya. Baik Bu, kesimpulan yang bisa kita ambil dari materi hari ini yang pertama mengenai apa itu teks anekdot, yaitu teks yang berisikan unsur humor serta unsur-unsur sindiran. Lalu kita juga mempelajari cara menganalisis dari struktur dan kaidah kebahasaan dari teks anekdot, yaitu mencari tahu apa saja struktur serta kaidah kebahasaan itu. Ya, benar ya. Jadi hari ini materi kita adalah mengenai menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan, ya kan? Menganalisis itu artinya mencari tahu apa itu, apa saja strukturnya, apa saja kaidah kebahasaannya, ya. Oke, satu lagi Ibu mau tahu dari Iwa, ya, apa saja struktur dan kebahasaannya? Baiklah Bu, struktur teks anekdot itu ada 5 Bu. Yang pertama abstraksi, yang kedua orientasi, yang ketiga krisis, yang keempat reaksi, yang kelima koda. Sedangkan kebahasaan teks anekdot yang pertama kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedua menggunakan kalimat retoris. Yang keempat menggunakan konjungsi temporal. Yang kelima menggunakan kalimat perintah. Yang keenam menggunakan kalimat seru. Terima kasih kepada Iwal ya, yang sudah menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini ya. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan melakukan refleksi. Ya, refleksi pada kegiatan. Refleksi itu seperti cermin ya. Cermin itu maksudnya kilas balik apa yang sudah kita pelajari hari ini. Bagaimana perasaan kita ya tentang apa yang sudah kamu laksanakan hari ini. Oke, yang pertama Ibu mau tahu apakah semua senang pada pembelajaran
Sangat menyenangkan Bu, karena menurut saya Ibu itu menyampaikan materinya itu sangat mudah dipahami, dan contohnya itu membawakan contoh untuk stand up comedy itu masuk juga, karena sekalian belajar juga ada hiburannya yang Ibu bawakan untuk pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Fahmi ya. Jadi cukup menyenangkan kan hari ini, apalagi kita mau pelajari mengenai teks anekdot, ya kan? Iya. Oke, kalau gitu adakah hal yang sulit pada pembelajaran hari ini? Coba satu orang. Ibu mau Elang, saya persilakan. Tidak ada yang sulit Bu, materi ini sudah dijelaskan secara benar, secara gampang, jadi kita tidak ada istilahnya sulit untuk mengerti yang Ibu pelajari. Ya, baik, terima kasih kepada Elang ya. Oke, semuanya kalau begitu terima kasih ya atas aktivitas kita hari ini yang menyenangkan bersama kalian. Untuk pertemuan selanjutnya, materi kita adalah masih tentang teks anekdot ya. Tapi kita sudah masuk pada kompetensi dasar membuat teks anekdot. Kalau pertemuan kemarin kita memahami maknanya, hari ini kita menganalisis struktur dan kaidah kebahasaannya. Pertemuan berikutnya kita akan membuat sebuah teks anekdot ya. Jadi sudah bisalah kamu membaca buku kamu ya, mencari tahu bagaimana cara membuat sebuah teks anekdot. Oke? Kalau gitu untuk tugas mandiri ya, untuk tugas mandiri tadi kan kita bekerja secara kelompok. Sekarang Ibu akan memberikan tugas secara mandiri kepada kalian secara individu ya. Tugas kamu adalah di buku paket kamu di halaman 93 tadi, itu kan ada contoh teks anekdot, ya kan? Yang dibaca oleh teman kita si Syahdan tadi, ya kan? Ya, ada kan? Ada Bu. Itu adalah tugas mandiri, yaitu kamu baca teks tersebut, kemudian analisislah struktur dan kaidah kebahasaannya. Paham? Paham. Oke, baik. Ya. Ya, jadi maka berakhirlah. Ya baik, ya. Untuk selanjutnya Ibu, ya di sini akan memberikan apresiasi, penghargaan terhadap hasil kerja kelompok yang terbaik ya, yang selama kegiatan kita ya bekerja secara kompak ya, menampilkan presentasi dengan baik. Ibu akan memberikan apresiasi. Oke? Kelompok yang mendapatkan apresiasi dari Ibu adalah kelompok 3. Kelompok 3, Ibu persilakan untuk maju. Satu orang aja perwakilan. Oke ya. Jadi Ibu di sini ada dompet mungil. Ya, Ibu punya beberapa, ini hanya sebagai contoh aja ya, simbolisasi untuk penyerahan. Ibu serahkan kepada kelompok 3 sebagai kelompok yang terbaik hari ini ya. Oke, kepada kelompok 3. Tepuk tangan ya. Silakan kelompok 3. Baik. Kalau tadi kelompok yang tampil terbaik ya, yang presentasi. Sekarang adalah kelompok pembanding terbaik ya. Kelompok pembanding terbaik Ibu pilih adalah kelompok 6. Kepada kelompok 6. Satu orang maju. Iya. Oke, Ibu di sini ada pulpen ya. Ibu berikan kepada kelompok 6 sebagai kelompok pembanding terbaik. Ini dibagi dengan kelompoknya ya. Sama-sama. Ayo, tepuk tangannya. Maka berakhirlah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada Anda semua yang sudah sangat aktif dalam berpartisipasi di kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini menjadi ilmu yang berkah untuk kita dan masa depan kalian semua ya. Kita tutuplah kegiatan pembelajaran kita hari ini karena kita
Baiklah, setelah berakhirnya kita belajar hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam pada Pamo. Salam.